Malam yang biasanya tenang di Israel, tiba-tiba berubah menjadi penuh kepanikan. Sirena peringatan udara meraung keras di langit kota. Suara panjang yang menembus keheningan malam itu langsung membuat ribuan orang berlari. Orang tua menarik tangan anak-anak mereka, sebagian menggendong bayi. Beberapa orang bahkan keluar dari rumah hanya dengan pakaian yang mereka kenakan saat itu. Tujuan mereka hanya satu, shelter, bunker perlindungan, tempat yang dirancang untuk menyelamatkan nyawa ketika rudal datang dari langit. Di atas kota, langit malam mulai dipenuhi cahaya. Sistem pertahanan udara Israel mencoba mencegat rudal yang meluncur dari jarak ratusan kilometer. Beberapa rudal berhasil dihancurkan di udara, namun tidak semuanya. Beberapa berhasil menembus pertahanan dan menghantam wilayah Israel. Ledakan besar terdengar, dan malam itu menjadi salah satu malam paling menegangkan bagi warga Israel dalam konflik terbaru dengan Iran. Serangan ini bukan serangan kecil. Iran meluncurkan gelombang rudal balistik dan drone dalam jumlah besar. Beberapa diarahkan ke pangkalan militer, namun sebagian lainnya jatuh di sekitar wilayah perkotaan. Kota-kota besar seperti Tel Aviv, Haifa, dan wilayah tengah Israel mengalami situasi yang sangat tegang. Sirene peringatan udara berbunyi berulang kali sepanjang malam. Bagi warga Israel, setiap sirene adalah peringatan bahwa mereka hanya memiliki waktu sangat singkat untuk menyelamatkan diri. Kadang hanya 30 detik, kadang bahkan kurang dari itu. Waktu yang sangat sedikit untuk memutuskan, lari ke shelter atau tetap di rumah. Bagi banyak keluarga, malam-malam sekarang tidak lagi sama. Beberapa orang memilih tidur di ruang perlindungan. Beberapa keluarga bahkan menghabiskan berjam-jam di bunker bawah tanah. Anak-anak mencoba tidur di lantai beton dengan selimut tipis, sementara orang tua mereka terus memantau berita di ponsel, menunggu informasi terbaru, menunggu apakah serangan berikutnya akan datang. Di beberapa kota, supermarket mulai dipenuhi warga yang membeli makanan dan air. Orang-orang mulai menyiapkan persediaan darurat. Beberapa keluarga bahkan mulai mempertimbangkan untuk meninggalkan kota besar sementara waktu. Suasana ketegangan terasa di mana-mana. Tel Aviv, salah satu kota paling modern di Timur Tengah, ikut merasakan dampak dari serangan ini. Ledakan rudal menyebabkan kerusakan di beberapa area. Beberapa bangunan apartemen mengalami kerusakan akibat gelombang ledakan. Kaca jendela pecah, mobil-mobil yang diparkir di jalan rusak. Di beberapa lokasi, kawah besar terlihat di jalan akibat hantaman rudal. Tim penyelamat segera datang ke lokasi. Petugas pemadam kebakaran memadamkan api. Ambulans membawa korban luka ke rumah sakit. Sementara warga sekitar berdiri di pinggir jalan, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Israel dikenal memiliki salah satu sistem pertahanan udara paling canggih di dunia. Iron Dome, David's Sling, Arrow. Semua sistem ini dirancang untuk melindungi wilayah Israel dari berbagai ancaman udara. Dan dalam situasi ini, sistem-sistem tersebut bekerja hampir tanpa henti. Radar terus memantau langit. Setiap rudal yang terdeteksi langsung dianalisis. Interseptor kemudian ditembakkan untuk menghancurkan ancaman di udara. Banyak rudal berhasil dicegat sebelum mencapai kota. Namun ketika serangan datang dalam jumlah besar, bahkan sistem paling canggih pun memiliki batas. Beberapa rudal tetap berhasil menembus pertahanan. Namun dampak serangan ini tidak hanya terlihat pada bangunan yang rusak. Ada tekanan psikologis yang besar pada masyarakat. Setiap suara sirene membuat jantung berdegup lebih cepat.
Setiap suara ledakan membuat orang bertanya-tanya, apakah rudal berikutnya akan jatuh lebih dekat? Anak-anak mulai bertanya kepada orang tua mereka, apakah perang akan berlangsung lama? Apakah mereka aman? Dan bagi banyak keluarga, tidak ada jawaban yang pasti. Serangan ini juga membawa pesan strategis. Iran ingin menunjukkan bahwa mereka memiliki kemampuan untuk menjangkau wilayah Israel dengan rudal jarak jauh. Selama bertahun-tahun, banyak pihak menganggap bahwa Israel hampir tidak bisa disentuh oleh serangan dari jarak jauh. Namun gelombang serangan ini menunjukkan bahwa situasi bisa berubah. Iran meluncurkan rudal balistik dan drone secara bertahap. Tujuannya bukan hanya menghantam target militer, tetapi juga menunjukkan bahwa Israel tetap berada dalam jangkauan mereka. Ketika konflik ini berkembang, dunia mulai menunjukkan kekhawatiran. Banyak negara menyerukan agar eskalasi segera dihentikan. Para analis memperingatkan bahwa konflik ini bisa berkembang menjadi perang regional yang lebih luas. Jika konflik ini meluas, bukan hanya Israel dan Iran yang akan terlibat. Negara-negara lain di Timur Tengah juga bisa ikut terseret. Bagi warga Israel, hari-hari ini terasa sangat panjang. Setiap malam dipenuhi ketegangan. Sirene bisa berbunyi kapan saja, dan setiap kali sirene berbunyi, ribuan orang kembali berlari menuju shelter. Anak-anak yang terbangun dari tidur, orang tua yang mencoba tetap tenang, dan kota-kota yang biasanya penuh kehidupan, sekarang hidup dalam suasana darurat. Konflik ini menunjukkan satu hal yang sangat jelas. Perang modern tidak hanya terjadi di medan pertempuran, ia juga terjadi di langit kota, di rumah-rumah warga sipil, dan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat sipil. Serangan rudal Iran telah membawa tekanan besar ke Israel, dan untuk saat ini, negara itu masih berada dalam kondisi darurat. Dunia terus mengamati dengan cemas, karena apa yang terjadi di Timur Tengah hari ini bisa menentukan arah geopolitik global di masa depan. Dan satu pertanyaan besar masih menggantung, apakah konflik ini akan mereda, atau justru baru saja memasuki babak yang lebih besar?